Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Puji syukur kita boleh dipertemukan kembali dalam program Sarapan Rohani Pagi Galang Ningyang Abian Base. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami datang menaikkan puji dan syukur kami karena karya Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan selamat. Tuhan, pada pagi ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menyertai dan memberkati kami. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Yang pertama terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-9. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah orang-orang milik-Mu. Jadilah seperti seorang gembala bagi mereka, dan jagalah mereka untuk selama-lamanya. Yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebanggaan yang terbesar adalah kita kepunyaan Allah. Sebagai kepunyaan Allah, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Karena sebagai kepunyaan Allah, kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Tidak akan dipermalukan oleh Allah. Karena sebagai kepunyaan Allah, yang pertama, kita dijaga. Alkitab berkata, walaupun 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena Allah menjaga kita. Kita dipelihara seperti biji mata Tuhan. Kalau kita dijaga oleh Tuhan, mengapa kita khawatir? Mungkin hari-hari ini saudara-saudara menghadapi kesulitan, pergumulan, baik di bidang ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan pergumulan lainnya. Ingatlah firman Tuhan berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Artinya bahwa Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Yang kedua, bukan saja kita dijaga, tetapi juga diberkati. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mencurahkan berkat-Nya sehingga anugerah Tuhan luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah Yesus datang, karena memberikan domba-dombanya yang hidup dan hidup yang berkelimpahan.
Yang ketiga, kita diproses. Artinya kita dijadikan indah. Tuhan tidak mau kita biasa-biasa. Kita dibentuk oleh Tuhan, kita diproses, kita dijadikan makin hari lebih indah dan lebih indah. Sampai lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Jadi itulah 3 hal yang menjadi renungan kita jika kita sebagai kepunyaan Allah. Jadi yang pertama, kita dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, kita diberkati. Dan yang ketiga, kita diproses. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu artinya bahwa Allah bersungguh-sungguh menentukan pilihannya dan akan bertanggung jawab seutuhnya atas kehidupan kita. Hal itu telah dibuktikannya sejak Ia memanggil kita dari kegelapan dosa, menebus dosa-dosa kita dengan darah Kristus, dan membawa kita ke dalam terang-Nya yang ajaib. Sebagai umat kepunyaan Allah, yang menjadi respon kita harus menunjukkan identitas itu dengan iman dan perilaku sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai umat kepunyaan Allah adalah memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita harus bergantung hanya kepada Tuhan dan menjaga diri agar jangan sampai sikap dan kehidupan kita mengecewakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami kembali naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini telah Tuhan tabur bagi kami semua, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah memilih kami, dan sebagai respon kami supaya kami boleh hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami hanya bergantung hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini segala kehidupan kami, segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Biarlah sepanjang hari ini kami ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sisa hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kiranya memimpin langkah-langkah kami. Segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.